Karena dia terkena serangan tulang abu yang membunuh segalanya. Tubuh itu akan berubah menjadi abu. Jadi kakak. Rencana West dan Daitu. Menggunakan tubuhnya sebagai perisai Mingzuo. Di bawah kepemimpinan Dailin. Mereka siap mati. Namun, Daido tidak rela melihat Kakashi mati. Kemudian, ia menggunakan Kamui untuk menyelamatkan Kakashi. Tubuh Daitu mulai hancur sedikit demi sedikit. Sekalipun Naruto menggunakan kekuatan yang. Meskipun begitu, hal itu tetap tidak bisa menghentikan Daitu untuk menghilang. Ejekan Black Awakening. Daitu adalah seorang oportunis yang tidak berharga. Tidak disukai oleh kedua belah pihak. Bahkan teman-teman dan kerabatnya yang menangisinya. Tidak ada seorang pun yang dirugikan. Pada akhirnya, dia meninggal dalam keadaan linglung. Daitu tidak membantah. Dia percaya bahwa akhir ini adalah yang terbaik untuknya. Pendosa sepanjang masa. Setelah mendesak Naruto untuk menjadi Hokage, Daitu akhirnya berubah menjadi abu. Semua orang sangat terpukul. Hanya Black Duke yang merasa senang saat ia terus menembaki meriam itu. Hal ini membuat selebritas tersebut marah. Segera pisahkan Black Duke dari kelompok induk Greyleaf. Dan pada saat ini, jiwa Daitu akhirnya bertemu denganmu. Namun sebelum pergi ke dunia itu, Daitu ingin Ling menunggunya. Dia akan membantu Kakashi. Lagi pula, akhirnya dia bisa menghabiskan waktu berdua saja dengan Ling. Seandainya Kakashi langsung menyelamatkannya, bukankah itu akan lebih bijaksana? Maka ia mempercayakan cakra terakhirnya kepada muridnya. Itu diberikan kepada Kakashi. Hal itu membantunya membuka kekuatan ilahi ganda. Pada saat yang sama, selebriti di pihak lain menggunakan teknik magis. Rasen Shuriken binatang berekor super. Menyerang langsung daun abu-abu. Hal ini menyebabkan biju beresonansi. Ingin melepaskan diri dari belenggu dedaunan kelabu. Tepat ketika semua orang lengah. Tubuh Greyleaf tiba-tiba menjulur keluar dari dahan. Saat sebuah tangan besar menyentuh suatu objek, ia akan melahap dan menyerap gas tersebut. Sakura hampir meninggal. Tiba-tiba, kaos biru menyelamatkan Sakura. Saat dia menyadari bahwa guru Susuke adalah Kakashi. Seluruh siswa kelas 7 terkejut. Tepat saat itu, Kaguya mengendalikan tangan raksasa itu dan menyerang lagi. Namun secara tak terduga, Kakashi sebenarnya menyalurkan kekuatan Kamui ke tangannya. Pedang itu seketika menguasai tangan besar tersebut. Naruto berseru. Jurus ini bahkan lebih ampuh daripada Hollow Barrier milik Sasuke. Ternyata, Daido tidak hanya memberikan cakra kepada Kakashi. Hal itu juga memberikan kepada mereka yang dulunya. Kekuatan 6 alam ditarik oleh Sang Abadi. Itulah yang membuat Kakashi begitu kuat. Namun saat ini, Kaguya akhirnya berhasil menekan biju itu sekali lagi. Bahkan anginnya pun meredam. Ice Hui. Cakra dari semua alam, Yin dan Yang. Sebuah penjara berbentuk bola raksasa telah terbentuk. Rencananya adalah untuk melenyapkan kelas 7 sekaligus. Sekarang satu-satunya harapan. Segera segel wujud asli Kaguya. Maka kelas 7 mulai beroperasi. Mingzuo dan temannya melangkah maju lebih dulu. Kakashi menggunakan kekuatan tembus Kamui untuk mengalihkan perhatian musuh. Berhasil menipu Kaguya. Pukulan Chidori terakhir berhasil menjatuhkannya. Mingzuo kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk merencanakan penggunaan bintang Kaisar Tirani 6 jalur. Kaguya ingin melarikan diri ke atas. Namun Sakura meninjunya hingga terjatuh. Kaguya, anggota klan Cakra. Itu disegel kembali. Yo Siwei memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri dari tubuh Kaguya. Kaguya juga meludahkan suaminya. Black Knight berniat untuk menundukkannya sekali lagi. Episode kedua Black Duke menyelamatkan ayam betina. Namun Naruto melemparkannya ke langit. Semuanya sudah berakhir. Di dunia, saatnya bagi makhluk abadi untuk bersatu kembali dengan peri wanita yang telah tiada. Mantra kesan. Semua orang dipanggil kembali. Semua orang bersorak gembira karena dunia ninja akhirnya damai. Menyadari bahwa waktu perpisahan telah tiba. Kakashi mulai mengucapkan selamat tinggal kepada Daido di ruang kesadaran. Keduanya sangat beruntung. Akhirnya, mereka bisa berteman. Mengucapkan selamat tinggal sebagai bukan musuh. Mengikis tanah atau di masa lalu. Itu untuk seorang pria yang suka membantu orang lain tetapi selalu terlambat. Setelah Daido pergi, mata Kakashi juga kembali normal. Hashirama juga mulai mengucapkan selamat tinggal kepada Ban. Mimpi Bannya hancur berkeping-keping. Namun mimpi Hashirama terus berlanjut. Hashirama menyesali bahwa mereka terlalu terburu-buru saat itu. Tidak masalah jika mereka tidak bisa melakukannya saat itu. Selama mereka membina orang-orang yang bersedia mengikuti. Mereka yang mewarisi mimpi dari belakang. Suatu hari nanti mereka akan membantu mereka mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Hashirama mengundang Master Ban ke dunia itu. Kita harus bersulang sebagai kawan seperjuangan. Akhirnya, penglihatan saya membaik di tengah malam. Sang bijak dari 6 jalan. Saat ini, ia juga bermaksud untuk menghilangkan teknik menggambar dan memutar. Naruto segera menghampiri Minato untuk mengucapkan selamat tinggal. Saat ini, seberkas sinar matahari menyinari bumi. Kebetulan sekali,
Hari ini adalah ulang tahun Naruto yang ke-17. Tubuh Minato mulai meleleh secara bertahap. Naruto memberitahu Minato. Persyaratan yang ibuku sampaikan padaku saat itu. Dia menyelesaikan semuanya. Itu karena aku belum menemukan perempuan yang seperti ibuku. Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi seorang istri. Untuk menjadi Hokage yang bahkan lebih hebat dari ayahku. Kawasan pintu air juga terbebas dari masalah. Jiwa itu naik ke surga. Hokage pertama memperhatikan wanita sosialita itu dan Sasuke. Saya yakin salah satu dari mereka pasti akan menjadi salah satunya. Akhiran yang berbeda dari terjemahan. Siapa sangka bahwa jiwa itu baru saja naik ke surga? Erzuzi yang bodoh itu mulai membuat masalah lagi. Tidak hanya menjebak monster berekor 9 jari itu dalam ilusi. Dia juga menyatakan bahwa dia ingin melancarkan revolusi. Bunuh Shadowus yang ada saat ini. Ciptakan desa tanpa kegelapan. Biarlah dunia manusia diperbarui. Sasuke kemudian menggunakan Bao Tianxing. Semua biju telah disegel. Sistem buatan sendiri dinasti Ming tidak bisa lepas dari perang. Ia kemudian berencana mengikuti Sasuke ke tempat di mana penderitaan akan berakhir. Xiao Ying kemudian mulai menangis lagi. Berdoalah kepada Sasuke. Jika masih ada sedikit saja tempat di hatimu yang menjadi milikmu. Jangan terlalu keras kepala. Yang mengejutkan semua orang, Sasuke langsung melancarkan serangan salto ke belakang. Mingzuo dan rekannya akhirnya tiba di lokasi penyamaran. Mereka semua ingin menjadi Hokage. Namun pemahaman mereka tentang Naruto sangat berbeda. Naruto percaya bahwa selama dia mendapatkan persetujuan semua orang. Hanya dengan cara itulah seseorang bisa menjadi Hokage. Namun, Sasuke percaya. Hanya mereka yang mampu menanggung semua kebencian itu sendirian. Dari nyala api seseorang. Bakar habis semua kegelapan di 5 desa lainnya. Seseorang yang hidup sendirian dengan penuh kebencian. Hanya dengan cara itulah seseorang bisa menjadi Hokage sejati. Maka terjadilah pertempuran besar. Pemenangnya menjadi Hokage. Pihak yang kalah merindukan Sakura. Namun, tak satu pun dari mereka yang tertarik pada Sakura. Aku hanya ingin memenangkan pertempuran ini dan menjadi Hokage. Ming Yuan ingin mendapatkan keuntungan melalui jumlah pemain yang besar. Namun, benteng itu berhasil dipatahkan oleh Amaterasu milik Sasuke dari klan Bansho Tenkage. Dihadapkan dengan siklus bayangan yang begitu merepotkan. Naruto mengaktifkan mode 6 jalur tim. Melihat hal ini, Sasuke juga menggunakan formasi Hollow. Setiap tembakan diarahkan ke titik-titik vital Naruto. Karena tidak ada pilihan lain, Naruto terpaksa mengaktifkan mode 9 kuda lilin. Saat tinju mereka terus beradu. Kenangan mereka terus tumpang tindih. Keduanya memiliki masa kecil yang tragis. Seorang yatim piatu dianggap oleh penduduk desa sebagai seseorang yang membantu mengusir setan. Dia menderita tatapan dingin yang tak terhitung jumlahnya sebagai bibi pertama klan Uchiha. Menderita kesepian dan kebencian. Namun Naruto, yang telah hidup sendirian sejak kecil, sangat tidak mungkin untuk melakukan konsolidasi Zuo. Membantu meringankan rasa sakit karena kehilangan segalanya. Ledakan dan tanah penghisap darah itu lenyap bersama asap. Sasuke sudah terjepit oleh Naruto. Nafsu binatang buas itu juga siap meletus. Pertempuran tampaknya telah berakhir. Namun detik berikutnya, serangan dahsyat Sasuke yang dilakukan dengan satu tangan, Kirin, turun dari langit. Lemparkan Naruto ke jurang. Ternyata Naruto telah menahan diri selama ini. Tidak ingin membunuh Sasuke. Tidak ingin memutuskan ikatan di antara keduanya. Melihat Naruto yang merepotkan, Sasuke sudah cukup. Dia hanya mengangkat tangannya untuk mewakili Suzuo sebagai sesuatu. Berperan sebagai patung iblis. Cakra dari 9 biju. Mereka semua terserap ke dalam tubuh kelompok virtual tersebut. Dia memperhatikan rubah berekor 9 sedang buang air kecil. Sasuke dalam arti tertentu. Dia telah menjadi orang yang kehilangan ekornya. Kekuatannya sebanding dengan kekuatan Sage of Six Paths. Selebriti mengalami peningkatan tekanan. Dia segera menggunakan teknik klon bayangan ganda. Namun di hadapan Sasuke 6 jalan. Semuanya sampah. Ketiga anak panah petir itu tidak hanya menghancurkan ketiga biju. Bahkan, serangan itu menghancurkan ketiga rubah berekor 9 hingga menjadi kondisi yang mengerikan. Naruto harus mengakui. Dia hanya memiliki sedikit cakra biju. Mereka sekarang sama sekali tidak mampu melawan Sasuke. Sasuke juga kehilangan minat untuk terus bermain. Sejarah dari gasing hias terindah. Berniat untuk sepenuhnya mengakhiri hubungan antara dirinya dan Naruto. Namun saat ini, klon ekor 9 Naruto yang ditinggalkan di tanah sebelumnya. Memanfaatkan energi alami dari seluruh bumi. Semua energi itu menyatu ke dalam tubuh Naruto. 2 perisai yin yang berbentuk spiral di tangan. Armada itu muncul di tangan Naruto. Momen tabrakan dengan Beyblade. Bumi hancur berkeping-keping sekali lagi. Setelah asap menghilang, Naruto dan Sasuke juga jatuh dari posisi puncak mereka karena kehabisan kekuatan. Namun terlepas dari itu, pertempuran mereka berlanjut. Untuk menjadi Hokage. Untuk mencegah elang kecil itu dikalahkan. Keduanya bertarung dari siang hingga malam. Melangkah keluar dari kapal pesiar dengan perasaan marah yang meluap-luap. Naruto.
Mengapa kamu tidak menyerah saja dan mengusir anak elang itu? Mengapa kau terus menghalangiku untuk menjadi Hokage? Naruto berkata, Engkuot, aku tidak bisa melakukannya, Engkuot. Karena kaulah satu-satunya bagiku. Melihat itu, Sasuke tidak membuang kata-kata. Chidori dan furnitur digabungkan menjadi satu. Berniat menggunakan langkah ini untuk menentukan pemenang. Kemudian Kurama memberikan seluruh cakranya kepada Naruto. Kemudian dia pun tertidur lelap. Itu masih Boswewan, yang familiar. Namun kali ini, peristiwa itu diwarnai dengan kekalahan banyak rekan seperjuangan. Setelah musim ini, keduanya harus membayar harga mahal dengan kehilangan satu lengan. Tidak bisa bergerak. Sasuke tidak mengerti. Mengapa para selebriti sampai melakukan hal-hal ekstrim seperti itu untuk menghambat diri mereka sendiri? Dia pernah mengabdikan dirinya pada kegelapan. Putuskan semuanya. Memperoleh kekuatan besar. Namun pada saat yang sama, semua orang. Mereka semua berusaha memutuskan hubungan dengan versi diri mereka yang ini. Hanya Naruto. Namun dia tidak pernah berpikir untuk memutuskan ikatan dengan dirinya sendiri. Aku selalu menganggap diriku sebagai seorang teman. Saudaraku, tidak ada yang menjawab. Sasuke sendiri pun tidak begitu yakin. Namun, setelah melihat Sasuke membawa beban berat, penampilan yang benar-benar santai, aku tidak tahu mengapa aku merasa sakit hati. Rasa sakit ini tidak tak tertahankan. Namun, kita tidak bisa menganggapnya sebagai tindakan tidak bermoral. Kata-kata seseorang dari dinasti Ming. Hal ini sepenuhnya membangkitkan ingatan Sasuke yang terpendam. Dia tahu bahwa Mingren selalu hidup sendirian sejak kecil. Seperti saya, yang menderita nyeri seksual di klan Uchiha. Mereka dikucilkan oleh penduduk desa. Itulah mengapa para sosialita suka melakukan lelucon. Ingin menarik perhatian. Menyaksikan para sosialita bekerja keras. Tampak ingin terhubung dengan orang lain. Sasuke selalu memikirkan orang tua dan keluarganya. Jadi Sasuke mencurahkan dirinya untuk berlatih. Ingin melepaskan diri dari rasa pengecut ini. Juga untuk menemukan berbagai roh pendendam. Namun, yang mengejutkan semua orang, dia malah berada di kelas 7 bersama si sosialita. Masa-masa menjalankan misi bersama para sosialita. Ini adalah saat-saat paling bahagia bagi Sasuke setelah kehilangan keluarganya. Dia bisa mengalaminya sendiri. Mereka semakin kuat dan semakin kuat. Tanpa disadari. Dia melihat sekilas keluarganya di kelas 7. Jadi setiap kali saya melihat seorang sosialita tanpa sedih, Sasuke juga akan merasakan sakit hati. Setelah itu, Sasuke akhirnya menganggap Naruto sebagai rekan seperjuangan. Namun, Naruto yang tumbuh terlalu cepat. Namun hal ini justru semakin memperdalam rasa dendam Sasuke. Naruto selalu ingin menjadi sekuat Sasuke. Dia tampan, jadi dia terus mengejar Sasuke. Namun bagi Sasuke, itulah yang sebenarnya dia inginkan. Dia mengagumi Naruto. Memiliki kekuatan yang tidak saya miliki. Dia selalu bersembunyi di sisi merahnya sendiri, seperti seorang kakak laki-laki. Pada saat itu, Naruto juga mengingat kembali kenangan tentang Dewa Kanan. Itu diperlihatkan di depan mata Sasuke. Dalam ingatan Naruto, Sasuke memahami arti kata kuot, Hokage Akuot. Ternyata, hanya mereka yang diakui oleh semua orang yang bisa menjadi Hokage. Kapanpun, Anda tidak bisa berharap untuk menanggung semua beban sendirian. Selalu percayalah pada kekuatan teman-temanmu. Kata-kata ini keluar langsung dari mulut Liu Shen. Sasuke menundukkan kepalanya karena malu. Dia tidak lagi sombong. Jiao mengakui bahwa dia telah kalah dalam pertempuran itu. Mereka juga mengakui Naruto. Saat ini, seberkas sinar matahari menyinari bumi. Sakura dan Kakashi juga bergegas menghampiri. Kelas 7 akhirnya kembali ke tampilan aslinya. Kisah cinta ninja yang telah berlangsung lama akhirnya berakhir pada saat ini. Dengan dibukanya akses membaca tanpa batas. Perang Dunia Shinobi keempat akhirnya berakhir. Setelah Perang Dunia Shinobi keempat, Naruto menjadi pahlawan desa. Masa-masa perjumpaan romantisnya telah dimulai. Para gadis berlomba-lomba memberikan hadiah kepadanya setiap hari. Hinata diam-diam memberikan syal itu kepada Naruto. Adapun bagaimana Hinata jatuh cinta pada Naruto. Pertama, ketika Hinata masih kecil. Hinata diintimidasi oleh beberapa anak nakal. Naruto akan menyelamatkan Hinata. Aku dipukuli oleh beberapa anak nakal. Kejadian ini membuat Hinata mulai memiliki perasaan terhadap Naruto. Sampai kemudian, saat melawan Pain, Hinata mengungkapkan perasaannya kepada Naruto. Namun, sejak berakhirnya perang, Naruto tampaknya telah melupakan hal ini. Hari itu, Hinata sedang bersiap memberikan syal rajutan buatannya sendiri kepada Naruto. Akibatnya, dia melihat sekelompok siswi menunjukkan kasih sayang kepada Naruto. Hinata kemudian memutuskan untuk pergi. Melihat ini, Sakura segera menyuruh Naruto untuk menemani Hinata. Tidak aman bagi seorang wanita untuk berjalan sendirian di malam hari. Tapi Naruto itu seperti orang bodoh. Menurutku Hinata sama sekali tidak membutuhkan perlindungan. Sakura kemudian menyusul Hinata sendirian. Dan mendorong Hinata untuk percaya diri. Saat Hinata tiba di pintu, tiba-tiba aku menyadari bahwa kata-kata Sakura sangat masuk akal.
Mereka bersiap untuk berbalik. Hinata sedang dalam perjalanan. Berlatihlah berulang kali cara memberikan syal kepada Naruto. Lalu Naruto tiba-tiba muncul dari belakang. Setelah keduanya bertukar salam singkat, Hinata melihat syal yang melingkari leher Naruto. Saya kira itu adalah hadiah dari seorang gadis muda. Jadi dia berlari kembali. Hinata duduk di kursi goyang di taman. Kupikir Naruto sudah punya pacar. Air mata mengalir deras di wajahku tanpa terkendali. Tepat saat itu, seorang pria bernama Sheren muncul. Kemudian dia memberitahu Hinata bahwa dia datang untuk menyapanya. Sebelum Putian sempat berbicara, Toneri menculik Hinata. Untungnya, Naruto menemukannya tepat waktu. Hinata dibebaskan dengan sangat cepat. Namun, sebelum pergi, Sheren berkata, dia pasti akan kembali untuk menyambut Hinata lagi. Dengan hilangnya pelayan tersebut, sebuah kekuatan dahsyat menghantam bumi. Bahkan bulan pun bergerak. Keesokan harinya, sebuah lubang besar muncul. Kakashi memberitahu semua orang bahwa Hanabi telah diculik. Dan tugas menyalakan kembang api pun diberikan. Dia membuat jam di tangannya setelah melakukan perekaman. Disebutkan juga bahwa begitu jam berhenti, maka bumi akan hancur. Intuisi Kakashi memberitahunya. Orang-orang yang menggerakkan bulan. Mungkin Toneri yang menculik Hanabi. Mencari kembang api. Kelompok itu tiba di sebuah mata air. Byakugan milik Hinata terganggu oleh sesuatu. Semua orang memutuskan untuk menyelam ke bawah air untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Begitu mereka memasuki air, Naruto dan Hinata jatuh koma. Kenangan Hinata juga memasuki pikiran Naruto. Selama ujian junior Naruto, Hinata membawakan obat untuk Naruto yang terluka. Saat Naruto terpojok oleh Pain, Putian mempertaruhkan nyawanya untuk berdiri di hadapan Naruto lagi. Dan pada akhirnya, dia menyatakan perasaannya kepada Naruto. Suatu ketika Iruka mengajukan pertanyaan di kelas. Bagaimana jika akhir dunia tiba? Dengan siapa Anda paling ingin menghabiskan waktu? Naruto saat itu merasa akhir dunia adalah sesuatu yang mustahil. Hinata diam-diam menulis nama Naruto di kertas itu. Adegan ini juga disaksikan oleh Naruto saat ini. Kemudian Naruto belajar dari ingatannya. Hinata menunjuk ke arahnya dengan syal yang dipegangnya. Saya tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Naruto dibangunkan oleh Xiaoying. Shikamaru memberitahu Naruto bahwa dia telah terjebak dalam genjutsu. Musuh ingin menjebak mereka dalam kenangan mereka. Untungnya, elang kecil itu pandai membongkar ilusi. Kemudian semua orang kembali masuk ke dalam air. Hinata tertinggal. Lalu aku bertemu dengan teman sekamarku. Toneri mengatakan Hinata adalah putri Byakugan. Dan dia berharap Hinata bisa bersamanya. Bahkan setelah menikah, Shikamaru dan teman-temannya melanjutkan penjelajahan mereka. Hinata sama sekali tidak menyadari bahwa dia tertinggal. Hanya Naruto yang tiba-tiba teringat. Lalu dia bergegas kembali ke tempat Hinata. Saat ini, Shikamaru dan teman-temannya diserang oleh monster di bawah air. Naruto juga terlibat dalam pertempuran dengan Toneri. Setelah Naruto mengalahkan Toneri, namun mereka menemukan bahwa pihak lain hanyalah boneka. Pemanah itu memberitahu Naruto. Dia akan bertemu Naruto dengan identitas aslinya lain kali. Tak lama kemudian, Shikamaru dan yang lainnya juga menyelesaikan pertempuran mereka. Naruto membawa Hinata kembali ke tim. Beberapa waktu kemudian, rombongan tersebut tiba di sebuah pulau. Dan kebetulan, lokasi inilah yang menjadi tempat pertunjukan kembang api. Hinata mengamati melalui Byakugannya. Tidak ada bahaya langsung di pulau itu. Jadi semua orang beristirahat di sini. Hanya Hinata yang diam-diam merajut syal untuk Naruto. Naruto kebetulan menyaksikan kejadian ini. Keesokan harinya, semua orang tiba di desa di pulau itu. Setelah sesi rekaman, semua orang berpisah untuk melakukan kegiatan masing-masing. Naruto dan Hinata ditempatkan dalam kelompok yang sama. Keduanya mengobrol dan tertawa selama waktu itu. Saya sangat senang berada di depan layar. Tak lama kemudian, kelompok itu bertemu di sebuah situs kuno. Di situ tertulis hal-hal seperti Tenseigan dan bulan. Pada saat itu, reruntuhan kuno tersebut seolah merasakan kehadiran Hinata. Tiba-tiba, pintu masuk ke bagian dalam terbuka. Wanita itu menuruni tangga. Aku tidak pernah menyangka tempat ini akan menjadi tujuan wisata. Tepat saat itu, seorang pria muncul dari kegelapan. Putri yang terus bergumam "Akuot" memutar mata Akuot. Ketika pria itu berjalan di depan semua orang. Lalu tiba-tiba sebuah bola cahaya keluar dari mulutnya. Hinata jatuh koma tak lama setelah melihat bola cahaya itu. Pria itu kemudian juga pingsan. Dan semua orang harus menghentikannya. Mata reinkarnasi dan makam agung. Malam itu, Naruto melihat Hinata merajut syal lagi. Memikirkan apa yang terjadi dalam mimpiku sebelumnya. Dia memilih untuk langsung maju dan menyatakan perasaannya kepada Hinata. Awalnya ini adalah hal yang baik. Namun, Hinata tetap menundukkan kepala dan diam untuk waktu yang lama. Pada saat yang bersamaan, Sheren tiba-tiba muncul kembali. Hinata menyerahkan syal yang sudah sembuh itu kepada Naruto kemudian pergi ke rumah Toneri. Mengucapkan selamat tinggal pada Naruto. Dia bahkan melompat ke pelukan Shou tertepat di depan Naruto. Kemudian,
Kepala keluarga membawa Hinata dan terbang pergi. Hanya para selebriti yang kebingungan yang tertinggal. Ketika orang-orang Ming tersadar, mereka mulai mengejar mereka dengan putus asa. Petugas itu mengirim beberapa boneka untuk menghalangi jalan. Zuo Jing dan yang lainnya bergegas mendekat setelah mendengar suara pertempuran. Namun, semuanya sudah terlambat. Toneri mengumumkan bahwa Hinata akan menikah dengannya. Naruto hanya bisa menyaksikan Hinata pergi tanpa daya. Kemalangan tidak pernah datang sendirian. Bumi juga mulai mengalami dampak meteorit. Shikamaru menggabungkan berbagai pengalamannya di pulau itu. Mereka memastikan bahwa mereka telah tiba di bulan. Mata air sebelumnya dan situs bersejarah. Ini adalah pintu masuk menuju bulan. Di sisi lain, Hinata menemukan cahaya senja di dalam kastil Toneri. Kembang api misterius. Hinata kemudian teringat apa yang Toneri katakan padanya. Toneri memberitahu Hinata. Dia menerima tatapan sinis Hanabi. Dia menjelaskan bahwa semua ini dilakukan demi masa depan desa tersebut. Kemudian Toneri menceritakan sebuah kisah kepada Hinata. Klan Kayu Agung di bumi. Dan klan Hyuga di bumi. Nenek moyang dari dua kelompok etnis utama ini. Mereka berdua adalah adik laki-laki dari Sang Bijak Enam Jalan. Desa Datong Muyu. Diketahui, Hagoromo, Sang Bijak Enam Jalan, adalah pendiri ninja. Dia ingin mencegah Shiwei membawa malapetaka ke masa depan. Shiwei terpecah menjadi 9 monster berekor. Dan Hamura. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga cangkang kosong dari ekor berbatu di bulan tersebut. Artinya, fenomena setan yang sesat. Namun Hamura selalu. Keraguan yang menyelimuti ninja pool yang dibuat oleh Hagoromo. Dan di ranjang kematiannya, ia memberikan instruksi kepada keturunannya. Begitu para ninja di bumi melanggar jalan ninja. Hancurkan bumi. Akibatnya, ribuan tahun kemudian, para ninja di bumi selalu terlibat dalam pertempuran. Mereka bahkan mencuri patung iblis jalur luar dari bulan. Dia menghidupkan kembali Ishio. Oleh karena itu, klan makam Datong di bulan percaya. Para ninja di bumi sedang berusaha mengganggu ketertiban yang damai. Jadi, Toneri akan mengikuti kehendak Tuan Umura untuk menghancurkan bumi. Namun, ini membutuhkan kekuatan Tenseigan. Syarat-syarat untuk membangkitkan Tenseigan. Ini adalah mata putih dengan kemurnian yang sangat tinggi. Tambahkan cakra makam agung. Karena Shiren lahir tanpa mata. Oleh karena itu, dia perlu mentransplantasikan Byakugan milik Hanabi. Sebelum Hinata selesai memikirkan semua ini, pelayan itu berjalan menghampirinya. Hinata kemudian berkeliling kastil bersama Toneri. Aku menemukan boneka di mana-mana di sini. Shiren mengatakan bahwa boneka-boneka ini ditinggalkan oleh leluhur mereka. Sejak kematian ayahnya. Aku tinggal di sini sendirian. Selama percakapan mereka, mata Herman tiba-tiba bereaksi. Shiren mengatakan ini adalah mata putih yang berubah menjadi mata yang indah saat dia berbalik. Kemudian dia berbalik dan pergi beristirahat. Hinata kemudian mulai mengingat kembali apa yang terjadi saat dia tidak sadarkan diri. Setelah pria di kuburan batu itu meludahkan bola cahaya, beberapa gambar membanjiri pikiran Hinata. Pria itu memberitahu Hinata bahwa mereka adalah keturunan Umura, keluarga utama makam Datong. Dan beritahu Hinata, wasiat Umura disalahartikan oleh orang-orang yang membagi harta keluarga. Sebagai keturunan keluarga setelah pembagian harta, ingin menggunakan kekuatan Tenseigan? Biarkan bulan bertabrakan dengan bumi. Begitu dia selesai berbicara, seorang lelaki tua perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Dan dialah desa makam Datong yang disebutkan oleh gembala itu. Umura menyalahkan Hinata. Kita tidak boleh membiarkan bumi hancur. Setelah memikirkan semua ini, Hinata datang menghampiri Hanabi. Menatap adik perempuannya yang lemah. Hinata memutuskan untuk menghentikan rencana Toneri. Pada saat itu, orang-orang di bumi sedang berusaha mengatasi dampak meteorit tersebut. Dia segera mengeluarkan meriam cakra berteknologi terbaru. Hinata juga ada di sana. Berusaha membujuk Pertapa untuk menghentikan rencananya menghancurkan bumi. Namun, pelayan itu sangat marah karena hal ini. Katakan pada Hinata untuk tidak membahas ini lagi. Di sisi lain, Naruto terbangun dari mimpinya. Gambaran anak ayam itu terus terputar di benakku. Adegan saat Tian pergi. Shikamaru dan Zuo. Ini adalah pertama kalinya Ino melihat Naruto seperti ini. Tampaknya meskipun Naruto sangat kuat sebagai seorang ninja, namun ketika dihadapkan dengan cinta,